Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Aulia Hakam, biasa dipanggil Ilham. Saya dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan akuntansi, prodi D4 Perbankan Syariah. Di video ini video lanjutan dari materi yang kemarin ya. Kalau di materi sebelumnya itu saya membahas tentang pentingnya pengembangan diri, dan kali ini di kesempatan ini saya akan membahas tentang pentingnya soft skill dan pengembangan potensi diri. Nah, perlu diketahui bahwa di Indonesia dengan 64% total jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif pada tahun 2020 sampai 2035. Artinya semakin banyak jumlah anak muda yang ada di Indonesia berpotensi menggerakkan perekonomian di Indonesia. Hal ini juga diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang baik. Nah, tapi seringkali ada cerita bahwa generasi milenial dianggap kurang profesional dalam bekerja. Mereka cenderung ingin serba cepat dan kurang bisa menerima masukan dari orang lain. Contoh sederhananya, masih banyak keluhan para perekrut terhadap calon pelamar kerja yang enggak mencantumkan cover letter atau CV secara singkat dalam email saat melamar kerja. Ada juga mereka yang susah tepat waktu, baik dalam hal mengerjakan tugas atau saat membuat janji. Padahal semua itu menjadi etika dasar yang utama dalam bekerja secara profesional. Nah, disinilah pentingnya bagi generasi milenial untuk mengenali dan mengasah life skill dan soft skill mereka. Kadang kita terlalu fokus mengasah kemampuan akademik yang bisa kita dapatkan dari sekolah atau kursus tertentu. Padahal soft skill dan life skill juga memegang peranan untuk bisa bertahan dalam persaingan kerja di suatu bisnis. Terlebih lagi, berkembangnya teknologi dan ekonomi digital yang semakin pesat saat ini tentu membutuhkan keterampilan manusia yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan seperti robot, inovasi dan teknologi lain. Hal ini juga menuntut generasi milenial yang menjadi sumber daya manusia untuk bisa memenuhi kemampuan kerja yang berkualitas. Nah, apa sih bedanya life skill dan soft skill? Life skill dan soft skill itu sebenarnya serupa, tetapi tidak sama. Nah, life skill sendiri adalah kemampuan psikososial yang membantu kita beradaptasi dan bertahan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari yang terus berubah. Sedangkan soft skill adalah keterampilan berhubungan dengan orang atau kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan untuk berinteraksi kepada orang lain. Nah, soft skill sangat penting untuk memenuhi tantangan dalam kehidupan profesional dan kesuksesan kita. Bila keseimbangan dengan soft skill, akan dengan mudah menjalani hidup lebih efektif dan bahagia. Seseorang dengan soft skill dan life skill yang kuat dianggap memiliki kedewasaan dan profesionalisme yang bisa melahirkan seorang pemimpin. Mereka cenderung gak mudah terprovokasi dan bisa mengendalikan emosi diri. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari soft skill itu sendiri? Manfaat dari soft skill itu sendiri ada, yang pertama, kemampuan hard skill akan lebih handal kalau dilengkapi dengan soft skill. Apa sih maksudnya? Maksudnya, bayangin jadi seseorang desainer, tapi kalau nggak bisa mempresentasikan karya hasil ke klien sama aja sia-sia, bukan? Atau seorang manajer yang mengatur seluruh operasional perusahaan harus bisa mendengarkan pendapat karyawan dan mampu memecahkan masalah perusahaan. Oleh karena itu, semua karir membutuhkan seenggaknya beberapa soft skill untuk memuat hard skill mereka.
Terus yang kedua, memperkuat mental yang ada pada dirimu. Mengasah soft skill juga berpengaruh kepada mental yang kamu miliki. Mental berani, rajin, dan pantang menyerah terlihat dari konsentrasi yang ada. Kalau kamu rutin mengasahnya, kamu juga semakin unggul dari yang lain. Kamu memiliki hard skill yang sama dengan yang lain. Kamu juga akan lebih siap untuk bersaing di dunia kerja dalam mengejar mimpimu. Yang ketiga, di dunia kerja, masa depan akan mengandalkan soft skill. Inovasi teknologi dan kecerdasan buatan akan menggantikan lapangan pekerjaan yang ada, sehingga proporsi pekerjaan yang dicari oleh perusahaan mengandalkan soft skill dari sumber daya manusia. Manfaat yang keempat, ada tren pekerjaan masa depan mengedepankan kolaborasi. Tampilan seperti mendengarkan, berkolaborasi dengan orang lain, mempresentasikan ide, dan berkomunikasi dengan anggota tim semua sangat dihargai di lingkungan kerja saat ini. Dengan menguasai soft skill, maka kita akan terlibat pada lingkungan kerja yang produktif, berkolaboratif, dan sehat tentunya. Semua atribut penting bagi perusahaan yang semakin kompetitif. Terus manfaat yang selanjutnya ada mampu bekerja di bawah tekanan. Mengendalikan emosi kita adalah satu-satunya keterampilan supaya tetap produktif di bawah tekanan. Rasa cemas, frustasi, dan kemarahan adalah emosi yang pada umumnya kita temui pada saat bekerja. Emosi dapat merusak kemampuan kita untuk berpikir secara logis terhadap situasi yang terjadi dalam pekerjaan. Dengan mengendalikan emosi-emosi dalam diri, kita akan terlatih untuk kembali tenang dan fokus menyelesaikan masalah. Nah, kesimpulan yang dapat dipetik dalam video kali ini adalah soft skill sangat diperlukan untuk menghadapi dunia kerja, karena hard skill tanpa diimbangi soft skill itu sangat sia-sia. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Ilham, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.